Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Hadisa, NIM 2001-866 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kecerdasan Bisnis. Materi pertama itu ada pengenalan kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis itu adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Definisi menurut para ahli, yang pertama dari Robert Half. Dia mengatakan business intelligence adalah peran yang membuat hasil analisa pada suatu bisnis agar dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja sama dengan staf lainnya. Kemudian yang kedua, menurut Vercelis, business intelligence itu adalah set model matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang berguna untuk proses pengambilan informasi serta keputusan kompleks. Menurut Howard Dresner, business intelligence adalah konsep dan metode untuk meningkatkan cara membuat keputusan akhir menggunakan bantuan sistem mengenai fakta yang terjadi. Perbandingan dengan intelijensi kompetitif, walaupun istilah intelijen bisnis terkadang sinonim untuk intelijensi kompetitif, karena keduanya mendukung pembuatan keputusan. IB menggunakan teknologi, proses, dan aplikasi untuk menganalisis data terstruktur dan proses bisnis yang umumnya internal. Sementara intelijensi kompetitif mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi dengan fokus topik pada pesaing perusahaan. Jika dipahami secara luas, intelijensi bisnis bisa mengikutkan bagian dari intelijensi kompetitif. Perbandingan dengan analisis bisnis. Intelijensi bisnis dan analisis bisnis terkadang digunakan bergantian, tetapi ada definisi alternatif. Salah satu definisi membedakan keduanya, menyatakan bahwa istilah intelijensi bisnis mengacu pada mengoleksi data bisnis untuk menemukan informasi terutama lewat mengajukan pertanyaan, laporan, dan proses analisis daring. Analitis bisnis di sisi lain, menggunakan alat statistik dan kuantitatif untuk pemodelan yang prediktif dan bisa dijelaskan. Dalam definisi alternatif, Thomas Davenport, Profesor Manajemen dan Teknologi Informasi di Babson College, berargumen bahwa intelijensi bisnis seharusnya dibagi menjadi querying, pelaporan, pemrosesan analitis, atau Online Analytics Processing atau OLAP, sebuah alat peringatan dan analisis bisnis. Dalam definisi ini, analisis bisnis adalah bagian dari IB yang berfokus pada statistik, prediktif, dan optimasi, bukan melaporkan fungsionalitas. Portal intelijensi bisnis. Sebuah portal intelijensi bisnis atau portal IB adalah akses antarmuka utama untuk aplikasi gudang data dan intelijensi bisnis. Portal IB adalah impresi pertama bagi pengguna dari sistem IB. Biasanya berbentuk aplikasi peramban, di mana pengguna memiliki akses ke semua layanan sistem, laporan, dan fungsi analisis lainnya. Fungsi utama dari portal IB adalah untuk menyediakan sebuah sistem navigasi dari aplikasi IB. Hal ini berarti portal harus diimplementasikan supaya pengguna memiliki akses terhadap semua fungsi dari aplikasi IB. Materi kedua yaitu komponen kecerdasan bisnis. Data warehouse. Data warehouse ini merupakan golongan dari komponen hardware dan software digunakan untuk mendapatkan jumlah data yang banyak. Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi
atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Business Analytics. Business Analytics itu adalah aplikasi yang mempersiapkan proses pengambilan keputusan berbagai sumber data. Pengguna dapat menggunakan business intelligence terhubung suatu dimensional data warehouse yang interaktif dan memanfaatkan OLAP untuk proses slice dan drilling down, dice, serta drilling up. Data interface atau dashboard. Satu kategori dari aplikasi business intelligence akan memonitoring informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menggunakan format tipikal dan graphical gadgets. Business Performance Management berfungsi menyediakan tool-tool yang dibutuhkan untuk mengelola aplikasi mereka. Dalam literatur bisnis, performance management memiliki sejumlah nama yang berbeda-beda. Contohnya, Corporate Performance Management atau CPM, Enterprise Performance Management atau EPM, Strategic Enterprise Management atau SEM, dan Business Performance Management atau BPM. CPM pertama kali diperkenalkan oleh Gartner, suatu perusahaan market analysis atau Gartner.com. EPM adalah istilah yang ditawarkan dan dikaitkan dengan Oracle's PeopleSoft. SEM adalah istilah yang digunakan oleh SAP atau SAP.com. Kebingungan BPM, Business Performance Management versus BI atau Business Intelligence. Ketika BPM pertama kali diperkenalkan sebagai suatu konsep terpisah, ada suatu kebingungan mengenai perbedaan antara BPM dan BI. Apakah BPM adalah istilah baru untuk konsep yang sama? Apakah BPM adalah generasi berikutnya dari BI? Atau apakah ada perbedaan substansial di antara keduanya? Kebingungan tersebut masih bertahan hingga kini karena alasan-alasan berikut. BPM dipromosikan dan dijual oleh perusahaan-perusahaan yang juga menjual berbagai perangkat software dan tools BI. BI telah berkembang sehingga banyak perbedaan awal di antara keduanya yang tidak lagi kelihatan. BI sudah terbiasa berfokus pada lingkup departemental daripada proyek dengan lingkup enterprise atau lingkup holding, korporat, atau grup. Materi ketiga yaitu data warehouse. Definisi data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Data warehouse sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an, yang saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS atau Decision Support System. Hingga saat ini, banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut W.H. Inman dan Richard D.H. Data warehouse menurut mereka adalah kumpulan data yang memiliki sifat subjek berorientasi, terpadu, waktu varian, dan tetap pada pengumpulan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Menurut Fidetpo, data warehouse adalah database yang read-only analisis dan digunakan sebagai dasar sistem pendukung keputusan. Menurut Romelho, data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data di mana sumber data yang heterogen atau yang biasanya tersebar di beberapa basis data OLTP. Berimigrasi ke penyimpanan data dan terpisah homogen. Kemudian menurut Usama Fayyad, pengguna menerapkan keahliannya dalam hal masalah
dan komputer melakukan analisis data yang canggih untuk memilih data yang tepat dan menempatkannya dalam format yang sesuai untuk pengambilan keputusan. Data warehouse sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu load manager, warehouse manager, query manager, and user access tools. Komponen data warehouse ada gudang, manajemen gudang data, metadata, dan tools access. Kemudian ada jenis-jenis data warehouse. Yang pertama, enterprise data warehouse, basis data pusat untuk dukungan keputusan di dalam seluruh perusahaan. Yang kedua, ada operational data store. Maksudnya, jenis ini memiliki ruang lingkup perusahaan yang luas, tapi tidak seperti enterprise data warehouse. Karena data di dalamnya diperbarui secara real time dan digunakan untuk kegiatan bisnis yang rutin. Dan yang ketiga, ada data mart. Data mart ini adalah bagian dari data warehouse yang dirancang khusus untuk lini bisnis tertentu seperti sales atau finance. Dalam jenis data ini, data dapat dikumpulkan langsung dari sumber. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan data warehouse. Kelebihan dari data warehouse itu ada menyajikan informasi yang konsisten untuk semua pihak. Kemudian menyajikan berbagai data dari masa ke masa. Sumber pengambilan keputusan yang tepat, mengurangi tekanan daripada sistem operasional produksi. Kemudian memberikan akses data dengan cepat, menghemat waktu analisis data, dan menyajikan data riwayat dalam kapasitas yang besar. Kemudian kekurangan data warehouse itu ada proses perubahan data agak sulit, proses penyusunan data agak sulit, tidak cocok digunakan pada data yang tidak terstruktur. Dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mengimplementasikan data. Dan kemudian data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat. Karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat, sehingga data yang ada tidak optimal. Kemudian, apa itu star skema data warehouse? Banyak sekali skema yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam memproses kebutuhan data warehouse. Salah satunya dengan menggunakan metode star skema yang cukup efektif dalam mengolah sebuah database. Skema ini terbilang sederhana, dan susunan tabelnya membentuk pola bintang yang di dalamnya tersusun dua entitas, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Star skema data warehouse, skema ini terbilang sederhana dan susunan tabelnya membentuk pola bintang, yang di dalamnya tersusun atas dua entitas, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta ini berisi metrik mengenai proses bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Data yang memuat dalam tabel tersebut bersifat numerik atau angka dan dapat ditambahkan. Sedangkan tabel dimensi ini membuat beberapa informasi terkait kapan, di mana, dan apa informasi yang lainnya. Berbanding terbalik dengan tabel fakta, berisi informasi yang bersifat kualitatif. Istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Yang pertama itu data mart. Bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian, atau operasi pada suatu perusahaan. Kemudian ada OLAP. OLAP ini merupakan pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk mendapatkan tampilan berbagai macam bentuk laporan, analisa, query, dan data yang berukuran besar. Kemudian OLTP. OLTP ini merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Kemudian DSS. DSS ini merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan
mendukung suatu keputusan yang baik. Dan yang terakhir ada dimension table. Dimension table ini adalah tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data, detail yang dapat di laporan. Seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu. Kemudian materi selanjutnya, materi keempat dan kelima, itu extract, transform, load. Sejarah ETL ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an untuk mengintegrasikan proses pemuatan data ke dalam sekomputer untuk dianalisis lebih lanjut. Sejak akhir 1980 hingga pertengahan 2000-an, ETL menjadi proses utama untuk membuat gudang data yang mendukung aplikasi bisnis intelligence, di mana sekarang ETL lebih direkomendasikan untuk menyimpan data yang lebih kecil dan tidak memerlukan pembaruan terlalu sering. Alternatifnya, kamu bisa menggunakan data integrasi lain, seperti ELT, CDC, dan virtualisasi data untuk mengolah data real-time dan selalu berubah. Kemudian ada transformasi ETL. Transformasi ETL ini merupakan pembersihan dan mempersiapkan agregasi untuk analisis. Langkah ini sangat penting dalam proses ETL karena membantu memastikan data yang akan diolah sepenuhnya siap dan computable. Proses transformasi ETL terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama itu ada pembersihan. Pembersihan ini adalah data yang tidak konsisten akan dihilangkan. Kedua, standarisasi. Standarisasi ini memasang aturan performatan ke kumpulan data. Ketiga, deduplikasi. Deduplikasi ini data yang sama dibuang atau dikecualikan. Kemudian verifikasi, yaitu data yang tidak dapat digunakan atau dihapus dan anomali ditandai. Yang terakhir, tugas lainnya itu aturan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas data. Kemudian loading atau memuat data. Loading ini adalah proses terakhir dalam ETL, yaitu memuat data yang diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus atau full load, atau interval terjadwal, atau incremental load. Kemudian full loading. Full loading ini adalah full loading ETL. Semua yang berasal dari transformasi menjadi catatan baru dan unik di gudang data. Full load berguna untuk menghasilkan kumpulan data yang tumbuh secara eksponensial dan sulit. Kemudian ada incremental loading. Incremental loading ini metode yang ini kurang komprehensif, tetapi lebih mudah dikelola. Incremental loading ini membandingkan data yang masuk dengan data yang udah ada, dan hanya akan menghasilkan data tambahan jika ditemukan data yang unik dan baru. Kemudian ada tujuan ETL. Tujuan ETL ini mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. ETL juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan data. Kemudian RDBMS. RDBMS ini adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Sebagai contoh, database kampus dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan nilai. Field dari tabel mahasiswa adalah NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan primary key. Field dari tabel mata kuliah adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dengan primary key kode mata kuliah. Untuk tabel nilai, kita hanya perlu field name, kode mata kuliah, dan nilai. Di sini NIM dan kode mata kuliah merupakan foreign key untuk tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah.
relasi database itu ada one to one to many, dan many to many. Kemudian ada SQL Server, Sistem Manajemen Database Relasional atau RDBMS, yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur klien atau server. Jadi secara umum SQL adalah sebuah software yang digunakan perusahaan Microsoft yang digunakan untuk membuat database. Kemudian ada klien. Klien ini adalah komponen sistem yang meminta layanan atau sumber daya dari komponen sistem lainnya. Kemudian yang terakhir, ada fitur-fitur dari Kettle. Yang pertama yaitu memiliki utilitas grafik yang dapat digunakan untuk merancang control flow umum maupun data flow. Kemudian ada multi-platform. Multi-platform ini dikembangkan di atas Java, yang dimana Java berjalan di banyak platform sistem informasi. Kemudian bersifat konkuren, yaitu pada setiap row data diambil oleh step yang akan diserahkan pada paralel. Dan yang terakhir, scalable, dapat beradaptasi dengan penambahan kapasitas memori, RAM, maupun storage. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bye.